Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait sistem berat dan densitas di industri, di mana materi kali ini merupakan salah satu konsep yang penting dalam fisika terapan, khususnya pada bidang industri. Yang pertama-tama, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dwi Indah Setio Pratiwi, mahasiswi Prodi S1 Fisika semester 7 di Universitas Muhammadiyah Lamongan. Nah, untuk sistem berat dan densitas industri adalah suatu dasar dalam pengukuran di berbagai cairan dalam sebuah tangki. Contohnya pada penimbangan bahan baku hingga kontrol kualitas produk. Nah, semua ini melibatkan konsep berat dan densitas industri. Untuk mengapa sistem berat dan densitas industri ini penting di dalam bidang industri? Karena melalui sistem ini, perusahaan dapat mengontrol kualitas produk, menentukan jumlah bahan yang tepat, dan memastikan efisiensi proses diproduksi. Dengan pengukuran berat dan densitas yang akurat, hasil produksi menjadi lebih konsisten, aman, dan sesuai standar di industri. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan definisi berat terlebih dahulu. Nah, untuk berat adalah gaya gravitasi yang bekerja pada suatu massa atau yang biasa kita sebut dengan gaya berat. Nah, untuk definisi gaya berat sendiri yaitu gaya tarik-menarik terhadap suatu benda. Berat yang berarti gaya gravitasi pada suatu massa, secara fisika besarnya gaya berat dirumuskan oleh W sama dengan M dikali G, di mana W ini yaitu berat atau dengan satuannya adalah Newton, dengan massa yaitu massa benda yang satuannya yaitu kilogram, dan juga G yaitu berarti percepatan gravitasi bumi yang bernilai 9,8 meter per sekon kuadrat. Gaya berat selalu bekerja ke bawah menuju pusat bumi, di mana jika permukaannya miring, gaya berat diuraikan menjadi dua komponen, yaitu W cos theta, ini untuk komponen tegak lurus, bidang miring, nah sehingga menjadi gaya Newton atau yang bisa kita sebut dengan N. Lalu untuk komponen sejajar bidang miring yaitu W sin theta. Untuk lebih jelasnya saya akan membahas soal pada slide ini, yaitu yang pertama, sebuah benda bermassa 10 kilogram diletakkan di atas lantai datar. Hitung gaya berat dan gaya normalnya. Dengan asumsikan G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Untuk menyelesaikannya, kita menggunakan rumus W sama dengan M dikalikan G, di mana sudah diketahui massa bendanya yaitu 10 kilogram dan dikalikan dengan gaya gravitasinya yaitu 9,8. Nah, dengan hasil tersebut 10 dikalikan 9,8 maka diperoleh dengan gaya beratnya yaitu 9,8 Newton. Untuk soal yang nomor 2 yaitu sebuah benda bermassa 5 kilogram berada pada bidang miring dengan sudut kemiringan 30 derajat. Hitung gaya berat dan gaya normalnya dengan asumsikan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, di mana penyelesaiannya kali ini menggunakan W sama dengan M dikalikan G terlebih dahulu, yaitu diperoleh nilai 50 Newton. Karena ini pada bidang miring dengan sudut kemiringan 30 derajat, maka W cos alfa karena bidang miring. Sehingga 50 dikalikan cos 30 derajat. Cos 30 derajat memperoleh nilai 0,866. Sehingga 50 dikalikan 0,866 sama dengan 43,3 Newton. Nah, untuk perbedaan antara massa dan berat, di mana dibagikan menjadi beberapa aspek. Yang pertama yaitu besaran. Di dalam massa, besarannya yaitu skalar, dan untuk berat yaitu vektor. Untuk satuannya yaitu massa diketahui kilogram, untuk berat yaitu Newton. Untuk aspek dipengaruhi gravitasi, untuk massa yaitu tidak dipengaruhi gravitasi, tetapi berat dipengaruhi oleh gravitasi. Untuk
Massa diukur dengan neraca, sedangkan berat diukur dengan timbangan pegas atau load cell. Untuk massa nilainya tetap dimanapun, untuk berat nilainya tidak tetap dimanapun. Di dalam industri ini kita berbicara terkait penimbangan bahan, di mana yang sebenarnya diukur oleh alat adalah gaya beratnya itu sendiri, yaitu gaya gravitasi. Nah, tetapi dikonversi dalam bentuk massa atau kilogram melalui kalibrasi. Pada slide ini, sistem satuan berat di dunia, yaitu di sebagian besar negara lain dalam konteks ilmiah, kita menggunakan sistem satuan internasional atau disebut dengan SI. Dalam sistem ini, berat atau lebih tepatnya disebut gaya berat dinyatakan dalam satuan Newton. Newton adalah satuan standar yang berasal dari hukum gerak Newton. Namun di dunia industri akan sering menemukan penggunaan satuan yang lain tetapi masih terkait. Contohnya satuan kilogram force atau gram force. Satuan force ini mengacu pada gaya yang diberikan oleh massa tersebut akibat gravitasi. Nah, untuk 1 kg force setara dengan gaya 9,80665 Newton. Nah, angka ini berasal dari percepatan gravitasi standar bumi. Untuk satuan imperial, yaitu satuan yang sering digunakan pada negara Amerika Serikat atau negara Inggris. Nah, dalam satuan ini, berat atau gaya dinyatakan menggunakan satuan pound force. Saat bekerja dengan peralatan atau spesifikasi dari wilayah yang menggunakan sistem ini, kita perlu mengingat bahwa satuan pound force setara dengan gaya 4,44822 Newton. Untuk sistem penimbangan di industri, ini sudah saya kelompokkan menjadi 3 sistem penimbangan atau alat. Yang pertama yaitu timbangan mekanis, yaitu penimbangan tradisional yang bekerja menggunakan prinsip tuas atau pegas. Timbangan ini dikenal dengan ketahanannya yang tidak membutuhkan listrik, sehingga baik di lingkungan kerja yang keras. Yang kedua yaitu timbangan elektronik, di mana timbangan ini timbangan modern yang bekerja berdasarkan komponen utama yang disebut dengan load cell atau sel bahan. Sel bahan ini berfungsi mengubah gaya berat menjadi sinyal listrik. Sistem ini berakurasi tinggi dan kecepatan pembacaannya juga cepat. Untuk yang terakhir yaitu sistem weighing control, di mana sistem yang paling canggih. Sistem weighing control ini terintegrasi otomatis antara timbangan elektronik dan perangkat kontrol seperti PLC. Fungsinya bukan hanya menimbang, tetapi juga mengontrol proses seperti penakaran, percampuran, atau pengisian. Untuk kalibrasi timbangan, kalibrasi sendiri memiliki definisi proses membandingkan hasil pengukuran dengan standar nasional atau internasional. Dilakukan untuk menjaga akurasi dan ketelusuran hasil pengukuran. Nah, untuk standar yang digunakan ini ada beberapa macam, yaitu seperti contoh yang ada di slide, SNI, ISO, atau IEC 17025. Ada juga yang dikalibrasi menggunakan beban standar. Nah, kita beralih ke konsep fundamental yang lain, yaitu di mana sering kita sebut sebagai densitas. Densitas atau massa jenis adalah sifat yang menentukan seberapa padat suatu zat. Nah, apa sih itu densitas? Densitas adalah rasio antara massa suatu zat terhadap volumenya. Semakin besar nilai densitas, maka semakin padat suatu zat. Nah, untuk gambar pada slide ini yaitu ada 3 bejana yang menunjukkan 3 skenario umum, yaitu yang pertama yaitu air. Nah, zat yang kita gunakan sebagai acuan adalah air. Nah, yang kedua yaitu minyak dalam air. Karena minyak memiliki densitas yang lebih rendah,
daripada air, minyak akan mengapung di atas air. Yang ketiga yaitu air dalam minyak. Nah, jika kita mencampurkan keduanya dengan cara yang berbeda, air yang lebih padat akan tenggelam ke bawah minyak. Gambar tersebut menunjukkan bahwa perbedaan densitas adalah alasan mengapa seberapa sih zat mengapung dan air yang tenggelam. Sebuah prinsip penting dalam pemisahan material. Untuk satuan dalam pengukuran densitas dilambangkan dengan simbol Yunani, yaitu Rho. Rumusnya adalah massa dibagikan volume. Satuan yang digunakan di industri atau di laboratorium ini berbeda. Nah, untuk satuan standar internasional yaitu kilogram per meter kubik. Untuk satuan di laboratorium yaitu gram per sentimeter kubik atau kilogram per meter. Sebagai contoh, air murni memiliki densitas sekitar 1000 kg per meter kubik. Untuk air, yaitu umumnya lebih ringan dengan densitas sekitar 850 kg per meter kubik. Nah, sedangkan besi sangat padat memiliki densitas sekitar 7.800 kg per meter kubik. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi densitas, ini saya kelompokkan menjadi 3, yaitu suhu, tekanan, dan komposisi material. Di mana suhu ini ketika suhu naik, maka volume zat mengembang dan densitas akan menurun. Untuk tekanan ini, jika tekanan semakin besar, maka volumenya akan semakin mengecil, di mana densitas akan meningkat. Nah, untuk komposisi material, yaitu perbedaan struktur atom dan molekul mempengaruhi densitas. Nah, untuk slide ini kita sering mendengarkan istilah densitas dan berat jenis, di mana slide ini akan menjelaskan hubungan dan perbedaan fundamental di antara keduanya. Yang pertama yaitu perbedaan pengaruh gravitasi. Perbedaan ini terletak pada pengaruh gravitasinya. Densitas atau biasa kita sebut Rho adalah massa persatuan volume, di mana nilai ini tidak bergantung pada gravitasi atau lokasi di mana pengukuran dilakukan. Massa suatu benda akan tetap sama di bumi, di bulan, atau di luar angkasa. Nah, berat jenis atau yang biasa kita sebut dengan gamma. Berat jenis adalah berat persatuan volume, karena berat adalah gaya yang dihasilkan oleh massa akibat tarikan gravitasi. Maka berat jenis secara langsung bergantung pada percepatan gravitasi. Nilai berat jenis akan berubah jika kita mengukur zat yang sama di bulan. Hubungan matematisnya ditunjukkan pada rumus tersebut, yaitu berat jenis atau gamma sama dengan W per V sama dengan Rho dikali G. Nah, untuk gamma yaitu berat jenis sama dengan berat W dibagi dengan volume V. Karena berat adalah W sama dengan massa, Rho dikalikan volume dikalikan gravitasi, maka kita dapat menyederhanakan menjadi densitas atau Rho dikalikan dengan percepatan gravitasi. Nah, kita tahu simbol gamma adalah berat jenis. Berat jenis satuan umumnya adalah Newton per meter kubik. Nah, untuk W per P sama dengan merupakan definisi yaitu berat per volume. Nah, untuk Rho adalah massa jenis atau densitas. Untuk G adalah percepatan gravitasi yang nilainya standar di permukaan bumi adalah 9,8 meter per sekon kuadrat atau bisa juga dengan 10 meter per sekon kuadrat. Pada slide kali ini kita akan membahas terkait contoh soal densitas, di mana di slide tersebut sudah tertera sebuah contoh soal. Mari kita bahas, yaitu sebuah balok aluminium memiliki massa 540 gram dan volume 200 cm kubik. Hitunglah densitas atau massa jenis balok tersebut dalam satuan kilogram per meter kubik. Ini kan dari soal sudah diketahui bahwasanya massanya 540 gram
dan volumenya 200 cm kubik. Nah, di mana dalam densitas masanya itu harus kilogram. Makanya kita ubah dulu gram menjadi kilogram. 540 gram menjadi kilogram, yaitu menjadi 0,54 nilainya. Untuk volumenya yaitu 200 cm kubik menjadi meter kubik, sehingga 200 tadi dikonversi ke meter kubik, nilainya menjadi 2 dikali 10 pangkat min 4. Nah, sementara ditanya ini adalah densitas atau massa jenis, di mana densitas atau massa jenis itu sendiri merupakan rho. Rho diketahui dengan rumus massa per volume. Kita tuliskan saja rho sama dengan massa per volume. Sama dengan 0,54 dibagi 2 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 2700 kg per meter kubik. Untuk step selanjutnya yaitu contoh soal hubungan antara densitas dan berat jenis, di mana sudah saya kasih contoh soal sebanyak 2. Yang pertama yaitu sebuah benda memiliki massa jenis atau rho sebesar 800 kg per meter kubik. Dengan jika percepatan gravitasi di tempat tersebut adalah 9,8 meter per sekon kuadrat, tentukan berat jenis atau gamma benda tersebut. Nah, kita tulis saja yang sudah diketahui dari soal, yaitu rho atau massa jenisnya sebesar 800 kg per meter kubik, sementara untuk percepatan gravitasinya yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, ini pada soal kali ini ditanyakan yaitu berat jenis atau gamma. Nah, gamma atau berat jenis bisa diperoleh dengan menggunakan rumus rho dikalikan percepatan gravitasi. Nah, gamma sendiri ditulis sama dengan rho-nya 800 kg per meter kubik dikalikan gravitasi yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, sehingga 800 dikalikan 9,8 jawabannya menjadi 7.840 Newton per meter kubik. Untuk soal yang kedua yaitu sama seperti yang tadi, contoh soal hubungan antara densitas dan berat jenis. Nah, sekarang contoh soalnya adalah sebuah benda memiliki berat 49 Newton dan volume 0,005 meter kubik. Hitunglah A berat jenisnya, B massa jenisnya. Untuk soalnya sudah diketahui bahwasannya memiliki berat 49 Newton, di mana berat itu disimbolkan dengan W, sama dengan 49 Newton. Untuk volumenya berarti P sama dengan 0,005 meter kubik. Nah, sudah diketahui bahwasannya setiap soal memiliki nilai percepatan gravitasi sebanyak 9,8 meter per sekon kuadrat. Sehingga ditanya tadi yaitu berat jenis sama massa jenisnya. Penyelesaiannya terlebih dahulu yaitu berat jenis, di mana berat jenis atau yang disebut gamma merupakan W per V, yaitu W memiliki pengertian berat, V-nya yaitu volume, di mana berat tadi yaitu bernilai 49 per volumenya 0,005, sehingga 49 dibagikan 0,005 menjadi 9.800 Newton per meter kubik. Untuk massa jenisnya yaitu biasa kita sebut rho. Rho sendiri dirumuskan dengan gamma per percepatan gravitasi. Sehingga gammanya sudah diketahui yaitu 9.800 dan untuk percepatan gravitasinya yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat, sehingga dimasukkan gammanya 9.800 dibagikan 9,8 sehingga menjadi nilai massa jenis atau rho-nya 1000 kg per meter kubik. Nah, sudah diketahui bahwasannya berat jenisnya yaitu 9.800 Newton per meter kubik,
dan HRO-nya yaitu 1000 kg per meter kubik, di mana kita harus menghitung terlebih dahulu berat jenisnya baru memperoleh massa jenisnya. Untuk aplikasi densitas di dunia industri, ada beberapa macam, yaitu diantaranya minyak dan gas, di mana penerapan densitasnya yaitu untuk minyak dan gas menentukan jenis fluida, kualitas minyak, dan kadar air. Untuk di bidang kimia, penerapan densitasnya yaitu untuk kontrol konsentrasi larutan. Dan yang ketiga yaitu pangan. Penerapan densitasnya yaitu menentukan kadar air dan kepadatan produk. Di bidang industri logam, penerapan densitas yaitu untuk pemilihan material dan kontrol paduan. Dan yang terakhir yaitu di bidang industri farmasi, penerapan densitasnya yaitu menentukan kepadatan tablet atau serbuk obat. Nah, untuk contoh dalam industri minyak, perubahan kecil densitas dapat menunjukkan kontaminasi atau perbedaan kadar air dalam minyak mentah. Untuk alat ukur densitas di industri ini sudah saya kelompokkan menjadi 4. Yang pertama yaitu hydrometer, di mana hydrometer ini adalah alat ukur densitas yang paling sederhana dan paling tua. Alat ini bekerja berdasarkan prinsip daya apung. Semakin padat densitasnya tinggi pada cairan, maka hidrometer akan mengapung semakin tinggi. Alat ini adalah instrumen kaca yang cepat dan mudah digunakan, dan pada umumnya akurasinya adalah relatif rendah. Untuk yang kedua yaitu pinometer, yaitu bejana kaca berukuran yang lumayan besar untuk digunakan mengukur densitas dengan akurasi yang sangat tinggi di laboratorium. Nah, cara kerjanya adalah dengan mengukur massa zat cair yang menempati volume pinometer ini yang sudah diketahui secara pasti. Untuk yang ketiga yaitu densitometer digital, di mana densitometer digital ini adalah alat modern yang digunakan di laboratorium. Alat ini menggunakan metode osilasi atau getaran untuk menentukan densitas. Alat ini juga menawarkan akurasi yang sangat tinggi dan pembacaan digital yang cepat, ideal untuk kontrol kualitas. Yang terakhir yaitu Coriolis flowmeter, di mana teknologi yang paling canggih. Selain mengukur laju aliran massa fluida, alat ini juga dapat mengukur densitas secara online, secara terus-menerus dalam proses. Sehingga alat ini menggunakan getaran dan efek Coriolis untuk mendapatkan pengukuran densitas secara real-time tanpa perlu mengambil sampel. Untuk kalibrasi dan standarisasi densitas. Untuk kalibrasi alat ukur densitas, ini penting untuk menjamin akurasi hasil. Standar kalibrasi ini mengacu pada SNI, ISO atau IEC 17025 pada tahun 2017, atau ASTM D4052 untuk densitometer digital, dan OIML R75 untuk pada alat ukur densitas cairan, di mana proses kalibrasi ini dilakukan dengan fluida standar yang memiliki densitas yang diketahui seperti air murni atau cairan kalibrasi yang khusus. Nah, setelah memahami teori dan alatnya, pada slide ini bisa dilihat bagaimana konsep berat, penimbangan, dan densitas diterapkan pada dua industri besar, yaitu contohnya industri semen dan industri makanan. Untuk industri semen terlebih dahulu. Dalam industri semen, penimbangan sangat krusial. Penimbangan bahan baku seperti batu kapur, tanah liat, dan pasir harus dilakukan dengan sangat akurat menggunakan load cell. Nah, selain itu, densitas bahan baku, cair dan padat dihitung untuk mengoptimalkan volume penyimpanan dan memastikan komposisi campuran semen tetap konstan. Untuk tujuannya yaitu akurasinya adalah segalanya
sini agar kualitas semen yang dihasilkan itu tidak berubah dan memenuhi standar kalibrasi. Untuk industri makanan, yaitu dalam industri makanan, akurasi juga penting, terutama terkait label dan kualitas produk. Nah, ini digunakan untuk penimbangan otomatis di lini produksi, di mana untuk memastikan berat produk yang dikemas sesuai dengan label atau control check weight hard. Nah, densitas ini sangat penting untuk mengontrol tekstur dan kadar air. Contohnya, pada saus yang kental, kecap atau coklat cair harus memiliki densitas yang konstan. Jika densitas yang berubah, rasa tekstur dan konsistensi produk akan rusak. Nah, kita pada slide yang akhir yaitu kesimpulan. Di mana kesimpulan pada materi kali ini yaitu sistem berat adalah sistem yang berkaitan dengan gaya gravitasi terhadap massa benda. Digunakan luas dalam penimbangan di industri. Untuk sistem densitas berhubungan dengan seberapa padat suatu zat. Penting untuk kontrol kualitas dan perhitungan volume. Untuk yang ketiga yaitu keduanya ini menjadi parameter utama dalam kontrol proses di industri modern. Keduanya ini yang dimaksud adalah sistem berat dan densitas di industri. Untuk yang keempat yaitu teknologi seperti load cell, di mana densitometer digital dan Coriolis flowmeter membuat pengukuran lebih cepat, presisi, dan efisien. Untuk yang kelima yaitu kalibrasi berkala sesuai dengan standar internasional menjamin keakuratan hasil dan konsistensi mutu produk. Sekian materi densitas industri dan sistem berat yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.